Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man sara ala darbihi wa sanna bi sunnatihi wa jahada haqqa jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat menghadiri majlis yang sama-sama dimuliakan Allah insyaallah ini. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, kepada seluruh umatnya sampai dengan akhir zaman. Surat Al-An'am ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Dan kaummu mendustakannya padahal ia benar. Katakanlah, aku bukanlah orang yang bisa diserahi urusanmu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada Rasulullah SAW khususnya, dan keterangan ini tentu untuk kita semua bahwa ketika Rasulullah menerangkan kepada orang-orang musyrik Makkah dalam berdakwah tentang bencana, bahwa sesungguhnya bencana itu adalah merupakan sunatullah, dan bencana itu sudah terjadi pada manusia sepanjang sejarahnya, baik yang bencana yang terjadi di daratan maupun yang terjadi di lautan. Bahkan bencana itu juga pernah terjadi dari atas kepala dan dari bawah kaki, seperti yang kita terangkan kemarin. Nah, keterangan-keterangan yang seperti ini semuanya itu kan bersumber dari Al-Quran. Karena Rasulullah apapun yang beliau sampaikan semuanya itu bersandar kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, terutama tentang kejadian-kejadian masa lalu yang dialami oleh manusia dan berita-berita yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Nah, ternyata dakwah Rasul dan pemberitaan beliau mengenai bencana-bencana ini oleh kaumnya, yakni orang-orang musyrik Makkah, kaum Quraisy, itu ditolak. Mereka tidak percaya dengan berita tersebut. Berarti mereka menolak berita apapun yang bersumber dari Al-Quran. Padahal fakta sejarahnya mereka juga tahu dari sumber-sumber yang mereka miliki, dan boleh jadi cerita itu juga disampaikan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Sama halnya ketika kejadian-kejadian masa lalu kita ceritakan kepada anak-anak kita dari Sahibul Hikayat misalnya, ataupun dari kakek buyut kita, ya kan, seperti itu. Ya, mereka juga tahu tentang berita itu, ya kan? Walaupun mereka tidak punya sumber yang valid. Ya, kita mengetahui bahwa ada peristiwa azab Allah, bencana besar yang ditimpakan Allah terhadap bangsa Ad, bangsa Samud, bangsa itu kan dari Al-Quran. Ya. Kejadian bersihnya seperti apa kan kita nggak pernah tahu. Ya. Tapi kan karena berita itu datangnya dari Al-Quran, kita benarkan.
ditambah pula kemudian Anda bukti-bukti sejarahnya kan seperti itu. Nah, mereka ini kan mungkin minimnya sumber itu, ya kan? Tapi terlepas dari itu, ya informasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu bencana itu, ya sebenarnya tidak bisa mereka bantah, tak terbantahkan. Tapi lagi-lagi kemudian mereka mendustakan itu, ya. Dan kaummu wahai Muhammad mendustakannya, yakni mendustakan Al-Quran tentang berita-berita Al-Quran mengenai bencana-bencana yang Allah timpakan kepada umat manusia. Yang umat manusia itu adalah kufur, ya. Karena kekufuran mereka, maka kemudian Allah menimpakan bencana itu. Padahal sungguhnya kejadiannya itu adalah al-haq, benar. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, aku bukanlah orang yang diserai urusanmu. Artinya segala konsekuensi yang terjadi akibat dari kalian tidak percaya dengan berita ini, kalaupun kemudian terjadi pada satu ketika bencana itu pada kalian, ya, kalian jangan kemudian, ya kan, berharap aku akan bisa melindungi kalian. Nah, itu maksudnya. Aku bukanlah orang yang diserai urusanmu, ya kan? Aku tidak bisa melindungi kalian, ya kan? Aku tidak bisa kemudian memberikan syafaat, ya kan, di dunia terkait dengan hal-hal yang seperti ini, ya kan? Menjaga kalian dari peristiwa-peristiwa dan bencana yang besar ini kalau hal itu terjadi, ya kan? Sudah kalian dustai, lalu kemudian terjadi, kalian berlindung kepadaku, ya kan? Meminta pertolongan kepada aku Muhammad dalam hal ini. Aku bukanlah orang yang diserai urusan, ya. Itu maksudnya, ya. Lalu kemudian likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Setiap berita memiliki kejadiannya dan kelak kamu akan mengetahui, ya. Jadi semua yang diberitakan Al-Quran itu, ya kan, kejadiannya benar, ya, bukti-buktinya juga nyata, ya. Dan ya, kalian membenarkan ataupun tidak, atau mendustakan, ya, kalian akan merasakan sendiri bencana tersebut. Nah, ini konteksnya kepada orang muslim bicara ini, ya. Kepada orang muslim, kalian akan merasakan bencana tersebut. Dan kemudian setelah itu memang kan berapa banyak kejadian itu, bencana-bencana, ya, yang terjadi di terhadap orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah perang itu kan. Perang itu juga merupakan bencana sebenarnya, ya. Karena peperangan di antara orang kafir ini kan bukan peperangan antara yang batil dan yang hak, antara yang batil dengan yang batil, ya. Ya. Di Makkah itu kan baru ketika kemudian di masa Rasulullah itu suasana itu jauh lebih kondusif. Tapi sebelum Rasulullah hadir di Makkah, ya mereka sudah terbiasa dengan perseteruan dan peperangan, ya. Bahkan di masa lampau itu, ya, makanya itu memang dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, nah, dan itu bencana, ya kan? Bencana, karena kalau perang membela kebatilan, ya semua jadi debu, ya kan? Semua hancur berkeping-kepingan begitu, nggak ada artinya sama sekali. Tapi berbeda kalau seandainya peperangan itu terjadi, yang satu membela yang hak, yang satu dalam barisan yang batil, nah itu tentu berbeda, ya kan? Pasti Allah pada akhirnya akan memenangkan orang-orang yang hak, kan seperti itu. Itu sudah sunnatullah. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, peperangan itu antara kebatilan dan kebatilan, maka semuanya akan jadi debu, ya kan? Itu diantara bencana yang terjadi di masyarakat Arab ketika itu. Kemudian bencana yang lainnya juga, kekeringan, ya, kemarau panjang, itu biasa. Di masa Rasulullah itu biasa dulu di Mekah itu, kemarau yang panjang, ya. Ya kalau memang tidak ada air, ya, yang namanya hujan kan jarang. Oleh karenanya ya terjadi kemarau yang panjang itu suatu hal yang biasa. Nah, ketika Rasulullah hadir, hal-hal yang seperti itu hilang dengan sendirinya. Bahkan kan konon kabarnya ketika Rasulullah hadir,
tanah yang tadinya kering kerontang itu kemudian subur dengan sendirinya, gitu kan? Ternakan sapi, kemudian kambing, onta dan lain sebagainya yang kurus kering, tidak punya susu lagi, kemudian semuanya menjadi gemuk, gitu kan? Gara-gara kehadiran Rasulullah. Ini fenomena alam yang terjadi hanya karena kehadiran manusia mulia ketika itu. Tapi sebelum itu kondisi masyarakat Arab itu payah sekali memang, ya kan? Kemarau yang panjang, ya kan? Kalau musim dinginnya juga dingin yang sangat ini mencekam, ya kan? Ya, seperti itu. Dan itu bencana ya, bencana. Ya. Walaupun bencana yang seperti itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan bencana-bencana yang terjadi jauh sebelum itu, ya kan? Di masa para nabi sebelumnya. Kemudian ayat 67. Ini kalau ayat-ayat seperti ini, perkembangan zaman sekarang ini secara hakiki nyambung nggak sih Ustaz dalam kondisi sekarang? Soal bencana-bencana yang ada seperti kepemimpinan dari Ustaz sampai Nabi dan datang Nabi, fenomena paling itu. Tapi sekarang SBY yang mimpin nih, banyak kali bencana. Apakah itu juga fenomena juga? Jelas. Ya jelas, karena ayat ini kan relevansinya itu kan sebenarnya konteksnya kan bukan orang-orang musyrik sebenarnya konteksnya. Walaupun ayat ini selalu ada kronologinya, ya kan, kronologi sejarahnya kan seperti itu. Ayat ini turun di kota Mekah dengan realitas masyarakat yang seperti itu. Tapi kan sesungguhnya ayat-ayat ini kan turun, yang diajak berbicara itu kan orang-orang mukmin. Dan bicara tentang orang mukmin, ya orang mukmin itu dari sejak awal sampai akhir. Berarti memang sangat kontekstual, ya kan? Sangat relevan dengan kondisi saat ini ketika kita bicara tentang bencana. Nah, bencana apapun yang terjadi ya memang ini yang dibicarakan Al-Quran saat ini. Bukan karena kita geografis kita, lokasi kita di ring fire. Dia memang bencana itu selalu ada. Apakah ini memang ada kaitannya dengan orang seperti ini yang dikatakan bencana? Iya, kalau apa istilahnya, kalau secara keilmuan itu analisanya seperti itu ada benarnya, ya kan? Gitu. Tapi sebagai orang yang beriman kan kita melihat kan tidak hanya dari perspektif itu, kita juga melihat dari sisi yang lain, ya. Karena supaya apa? Ketika hal itu terjadi, walaupun dia secara alami memang secara apa logika itu memang terjadi karena faktor-faktor alam, ya kan? Tapi dalam konteks orang yang beriman, kejadian-kejadian itu justru membuat apa? Menyadarkan manusia, ya kan? Menyadarkan manusia. Dan kan selalu ayat-ayat ini nanti kemudian ditutup ayat-ayat yang seperti ini ditutup dengan apa? Dengan Allah menunjukkan tentang kemahabesarannya, kemahakuasaannya, kasih sayangnya, ya kan? Rahmatnya, ya kan? Seperti itu. Artinya ada ataupun tidaknya bencana itu, ya kan? Maka yang terpenting bagi kita kan rahmat dan kasih sayang Allah itu sendiri. Kalaupun itu terjadi, jangan sampai kita ini luput dari kasih sayang Allah itu, dari rahmat, ya, yang seperti itu. Ya. Bukan membuat manusia itu justru semakin apa istilahnya, semakin kufur, ya kan? Semakin jauh dari Allah, tapi membuat apa istilahnya fakta yang seperti ini membuat manusia itu yang jauh semakin menjadi dekat, gitu ya. Yang tidak beriman menjadi beriman, yang biasa-biasa saja menjadi lebih baik, kan seperti itu maksudnya. Ya. Jadi ibrah, pelajaran, ya. Bisa terjadi di mana saja, ya. Kapanpun, ya. Apakah di negara-negara yang rentan dengan bencana alam ataupun yang tidak rentan. Ya. Amerika itu rentan nggak dengan bencana alam? Rentan juga. Enggak, maksudnya secara geografis, secara keilmuan. Iya. Ya. Gempa bumi ada di Indonesia. Ini kebanyakan tuh angin yang halilintar dari laut. Berarti apa kira-kira di dunia ini yang daerah yang aman dari itu semua? Nggak ada. Kayaknya akhirat ya. Kayaknya semuanya ada bencananya masing-masing. Semuanya. Beda-beda skopnya. Semuanya kan seperti itu. Jadi kalaupun
Badan Geologi dan Metafisika itu mengatakan bahwa wilayah kita ini wilayah rentan bencana, bukan kemudian ya udahlah, ya kan, memang wilayahnya udah seperti itu misalnya kan, ya mestinya kan ya kondisi yang seperti ini harus disikapi, ya kan, harus disikapi dengan mengambil imbro yang sebesar-besarnya. Ya. Fenomena kepemimpinan ini juga berpengaruh juga ya, dalam hal ini sebagai yang jelas begini, masalahnya konteksnya adalah kezaliman, ya kan? Karena semuanya itu pasti ada sebab akibatnya, dan sebab akibat itu tidak selalu berbanding lurus antara alam dengan alam saja, tapi antara manusia dengan alam juga, ya kan? Berbanding lurus. Zaharul fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, kan? Bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi berarti bencana itu kan. Bencana yang terjadi di muka bumi salah satu penyebab utamanya itu adalah manusia. Ya kan? Berarti di sini kan ada kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar itu Allah mengatakan kekufuran. Ya, kezaliman yang paling besar. Justru yang kezaliman itu bertahan kayak di Mesir itu ya. Mana muslimin udah hancur sekarang. Itu berita yang kita terima. Berita ini kan siapa yang membawa berita, ya kan, pelaku beritanya siapa yang kita terima sih, tapi kenyataan yang sesungguhnya seperti apa, ya kan? Kita nggak tahu itu, ya kan? Saya juga nggak ngerti itu, ya kan? Nah, kenyataan yang sesungguhnya kita kan memang ya Al Jazair di Mesir kan di Brangus, ya kan? Sehingga berita-berita yang sampai ke kita berita-berita versi pemerintah. Lalu siapa yang berkuasa di pemerintah? Kan begitu, karena versi mereka ya semuanya yang menguntungkan mereka kan, dan sebagainya seperti itu. Saya udah baca bang di Indonesia. Di Indonesia. Bloomberg sama CNN. Sama Trans TV ya kerjasama. Iya kerjasama ada bertanya. Hebat tuh dua CNN sama Bloomberg. Bodi semua. Luar biasa ya. Tapi yang jelas tadi apakah hal itu juga terkait dengan kepemimpinan yang buruk di negeri ini? Saya kira pasti ada pengaruh. Ada korelasinya ya. Pasti. Udah tsunami Aceh udah serem, apalagi nanti ada tsunami kedua lagi. Kawinlah dulu makanya lu nikah. Insyaallah. Cepet-cepet nikah lu. Rencana tuh sebenarnya yang penting nantinya usaha khotimah ya. Iya. Amin. Yang jelas kita jangan sampai berputus asa lah. La tayasun min rahmatillah. Jangan sampai berputus asa. Dan salah satu apa istilahnya fenomena keberputusasaan kalau dalam konteks Indonesia ini, salah satunya menurut saya golput. Golongan putih itu keberputusasaan. Berarti kan begini, ketika orang tidak memilih, enggak begini maksud saya begini, kalau orang tidak memilih, berarti kan dia apa, memberikan kesempatan ya kepada orang yang dalam tanda kutip, ya kan, orang yang tidak amanah, orang yang tidak benar untuk kemudian menguasai negeri ini, ya. Baik pada tingkat legislatif, eksekutif, ataupun pada tingkat kekuasaan apapun, ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu berarti kan kita membiarkan. Ketika itu ketika kita biarkan, nah ini yang berbahaya. Menurut saya bukan golput. Golkam. Ah itu golkam apa tuh? Apa itu? Golongan hitam. Golongan hitam. Oh golongan hitam. Putih itu identik dengan benar ya. Jadi dicoba semua. Sama hitam dulu. Iya. Golkam ya? Golkam. Joko tuh golkam. Golongan hitam. Goltam kita ganti rubah. Yang goltam. Saya bawa. Itu gambarnya apa itu? Golput. Istilah itu memang perlu diluruskan juga ya. Menggunakan istilah sebenarnya putih itu kan bagus suci. Ganti dengan goltam lah, goltam. Atau golmer kali. Golongan merah. Ada ya. Itu Hitam putih. marah, tidak ada yang marah ya. Jadi kopi saya kalau hitam putih. Goltam benar. Merah putih kan. Saya kemarin tuh kemarin tadi saya ketemu melayani orang meninggal, teman
mulai ada meninggal. Dan di samping saya bapak-bapak, karena memang perumahan itu saya sering datangi untuk ceramah, kajian. Ustaz, caleg lagi nggak sih katanya? Caleg lagi nggak? Iya, saya dicalegkan lagi. Alhamdulillah katanya. Saya ini sudah berniat di sekeluarga 2014 ini tidak akan memilih siapapun, karena satu pun saya tidak ada yang kenal. Kemudian yang kedua, partai ini kagak ada yang benar. Ya begitulah orang awam ya. Udah saya mau golput, tapi karena Ustadz milih caleg, saya pilih. Jadi nggak, maksud saya mungkin banyak orang yang seperti itu. Ini orang yang berpendidikan loh, orang yang berpendidikan. Makanya kemudian kan hasil survei terakhir itu kan tingkat gol ini kan gol tam ya. Gol tam itu bisa sampai angka 60%. 60%. Orang saya apatis. Ya. Mau memilih apa, memilih siapa, bodoh ya gitu. Tapi yang orang-orang non muslim juga banyak yang begitu. Banyak yang berpikir sama ya, Bu ya. Ayo Ustaz, kita lanjutin lagi Ustaz. Ayat yang berikutnya, masalah pemimpinan dan benar. Tapi jangan ngambilin dong Pak. Tapi konteks persoalan kita di negeri kita ini kan jauh lebih ringan juga. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain dan dalam konteks kehidupan di masa lalu lah, di zaman Rasul. Terlihatnya lah. Ya. Terlihatnya. Kalau Afghanistan kan presidennya meninggal. Afghanistan ditembak gitu, Bu. Hasim. Ditembak ya? Dibunuh. Sakit kayaknya enggak. Afghanistan. Nah, kalau di Afghanistan sih, negeri di situ itu. Bom tuh tiap hari ya. Iya. Kenapa sih mereka apa yang diperlukan sih? Kuasa bom. Iya. Curiga. Jadi yang dibangun itu image saling curiga mencurigai. Ya, apalagi hidup di kancah peperangan, di medan perang, saling curiga mencurigai, senjata ada di tangan. Bom apa semua ada. Tinggal aja Ustaz, katanya sih wilayah Afghanistan itu pusat tambang. Betul. Wilayah yang sangat subur. dunia. Ya. Makanya yang lahir kalau kita lihat sejarahnya, Afghanistan itu tempat lahirnya para tokoh dan para ulama besar Islam. ada Islamnya di situ. Iya, gunung-gunungnya itu kan Coba kalau misalnya itu negara Yahudi ya, enggak akan. Dan negerinya itu lebih apa ya? Lebih gambarannya itu lebih ini daripada Jazirah Arab ya. Bergunung-gunung begini. Kalau kita kan gunung itu kan hanya di beberapa tempat saja. Kalau di situ memang daerahnya bergunung-gunung Ibu. Ya kan? Dan wilayah yang katanya begini-gini itu dalam perbuminya itu banyak hasil tambang. Ya, ini berkat dari. Tapi itu ya Ustaz, di sana orangnya enggak besar-besar kan? Orang Afgan, besar Besar, kecil. Ustaz lihat aja Ustaz di sana di Sarawak banyak tuh orang Afgan. Banyak. Jadi orang Afgan itu dia dari beberapa suku itu. Ada suku Persia, ada suku Pukhtun. Nah, kalau Pukhtun itu dia ada ini, ada darah Pakistan. Ya itu agak besar. Iya, badannya. Kalau yang normal Besar-besar. ini tuh Ada yang kecil, Yang ya. putihnya. Yang kecil, ya. Putih. Kalau Fustun lagi Ustaz ya? Ya. Kalau Fustun lagi ya? Fustun itu Pukhtun itu yang saya bilang Bu. Oh yang cantik-cantik. Pukhtun. Oh. Cuman kemudian di apa? Istilahnya di apa istilahnya? Iya, disesuaikan dengan istilah kita. Pustun, jadi Fustun ya Bu. Fustun. Garelis. Ya. Ayat 68 ya. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang membicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah kamu dari mereka
hingga mereka membicarakan pembicaraan lain. Artinya begini, ya kan? Yang dihadapi oleh Rasulullah, ya, masyarakatnya itu masyarakat yang sangat frontal, ya, terhadap Islam. Dia menggunakan segala cara untuk membuat Islam itu benar-benar di mata orang Arab itu agama yang tidak menarik sama sekali. Nah, salah satu, ya kan, cara yang mereka lakukan itu adalah mereka itu memutarbalikkan dan bercerita bohong tentang Al-Quran. Ya, memperolok-olok, ya, bercerita bohong tentang Al-Quran. Ya. Mereka kan orang Arab, mereka tahu apa bacaan ayat itu tahu. Tapi kan mereka bisa saja kemudian yang maknanya mestinya begini, tapi kemudian dimaknai beda, ya kan? Ditafsirkan beda dan lain sebagainya, ya kan? Kalau kemudian ada ayat-ayat tertentu maksudnya adalah ini, tapi kemudian mereka nanti disalahartikan. Nah, itu yang selalu mereka lakukan untuk memperolok Al-Quran. Dan kita lihat bahwa kejadian ataupun pola menghancurkan Al-Quran dengan model begini itu bukan ketika itu saja, tapi pola itu sampai dengan hari ini. Iya. Sampai dengan hari ini polanya juga seperti itu, dan itu yang sayangnya juga dilakukan oleh sebagian umat Islam juga. Ya. Terus kan jadi pertanyaan, Syiah itu megang Al-Quran juga nggak sih Ustaz pegangannya? Syiah itu megang Al-Quran, cuman mereka menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan tafsir mereka. Mereka punya mufassir sendiri. Mereka punya pegangan fikih, mereka punya pegangan hadis, tapi hadis mereka bukan hadis kita. Fikih mereka bukan fikih kita. Nah, Al-Quran mereka Al-Quran kita, cuman tafsirnya beda. Tafsir mereka bukan tafsir kita. Jadi nggak kenal namanya kalau hadis atau fikih yang kayak Bukhari Muslim. Oh enggak, itu tidak jadi rujukan mereka. Bukan rujukan mereka. Tapi mereka tahu. Kayak Hambali, Hanafi. Iya, tahu mereka. Kalau bicara soal tahu, mereka mungkin jauh lebih tahu dari kita. Jadi dia nggak kemarin. Tapi mereka tidak jadi. Mereka kalau fikih Ja'fari namanya. Ja'fari. Ada 3 kalau nggak salah Ustaz. Dari fikihnya. Ya. Fikihnya kayaknya Imam Mazhabnya ada 3 deh. Yang paling terkenal itu Imam Ja'far Shadiq. Bisa nggak dikatakan itu dia memperolok-olokkan Al-Quran juga orang seperti ini? Iya kan? Bisa banget. Iya kan? Iya. Tapi kalau ini kelihatannya dia bersih loh, orang yang nggak tahu, kita nggak tahu ikut jemaah dia, ya cara pandangnya apa dia, apalagi saya pernah melihat orang yang ikut sama dia lebih bersih dari kita melihat. Kalau yang dilihat hanya soal Basically gitu ya. Oh, kita bisa tertarik. Ya. Abdullah bin Ubay juga soalnya. Iya. Mereka emang modal utama mereka itu casing. Iya. Modal utama, gaya hidup, ya kan? Zindik dong mereka, zindik. Dibuat sedemikian rupa, ya kan? Iya. Basically kalau pengikutnya orang-orang seperti kayak kita yang belum tahu paham tentang pengajian Makanya ini jangan salah sih kalau udah bilang Itu banget. Masih Itu juga masuk. Otman Sihab tuh. Otman Sihab. Wah, apa Otman Sihab. Kalau Karena dia Ustaz. ulang tahun Syiah tuh dia yang bacain doa. Kalau yang saya pernah lihat MUI itu kan berfatwa sesat golongan Syiah yang di Madura. Kan golongan Syiah itu ada banyak ya Pak, ada sekitar belasan. Nah, tapi apakah semua Syiah itu sesat atau ada golongan kecil yang masih muslim itu golongan muslim? Jadi kalau pertanyaannya apakah semua Syiah itu menyimpang? Iya jawabannya. Tapi apakah semua itu sesat dalam artian keluar dari Islam? Tidak. Karena sampai dengan hari ini tidak ada ulama yang mengeluarkan konsensus tentang keluarnya Syiah dari Islam. Berbeda dengan Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah itu memang jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa bahwa Ahmadiyah itu bukan millatul Islam.
Ya kan? Tapi kalau Syiah sampai dengan hari ini belum ada, sampai dengan hari ini. Makanya kenapa kemudian mereka direkomendasi untuk melaksanakan ibadah haji, ya kan? Karena mereka masih diasumsikan sebagai Muslim. Tapi kalau menyimpang, betul, semua Syiah itu menyimpang. Cuma tingkat penyimpangan antara satu dengan lainnya yang berbeda-beda. Dari penyimpangan yang sederhana sampai penyimpangan yang paling berat. Kalau menyimpangnya itu masuk kategori kafir atau enggak? Penyimpangan itu sudah masuk kepada wilayah prinsip. Dalam hal ini akidah. Jadi berarti mengikuti rukun Islam enggak? Kan dia bilang Islam kan. Berarti rukun Islam dia berarti mengikuti rukun Islam. Ada rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang diikuti misalnya Imam haji dia ikut enggak? Tambah lagi satu lagi imam. Haji. Haji kayak apa dia juga seperti itu juga. Iya. Ahmadiyah kan memang dilarang haji. Dia tidak menggunakan paspor atas nama Ahmadiyah. Oh, gitu. Paspornya Islam. Tidak disebut Ahmadiyah. Kalau disebut Ahmadiyah nggak bisa berangkat dia. Karena memang fatwanya Tapi haji juga dia. Oh iya. Cuma ya begitu, kamuflase jadi. Ya, kamuflase. Tapi kalau sudah masuk dalam prinsip Apakah rasa secara umum sesat Ya. masuk dalam prinsip. Kan ada kalau udah syahadat. tergantung akidah kan Iya. Iya, tapi Kan jadi kalau kita lihat syahadatnya kan bukan hanya bukan Nabi. ya, Iya, syahadatnya kepada Rasul juga. dan kepada itu. Iya, karena ada ya itu. Mungkin karena masih ada itunya. Kalau pada umumnya ulama itu sepakat bahwa mereka ahlul bid'ah, itu betul. Bid'ah itu yaitu yang dia tetap meyakini apa yang diyakini, tapi dia menambahkan dari keyakinan itu dengan keyakinan yang lain. Nah, gitu. Ada tambahan itu yang bid'ah. Ya, bid'ah. Ahlul bid'ah. Kalau dari baik ya bukan Islam. Karena itu tadi jatuhnya berbeda. Syiah Zaidiyah betul. Syiah Zaidiyah dia itu ngakunya mereka sholat kok Syiah sama Zaidiyah sholat sudah jauh. rasa pakai Al-Quran juga. tapi kalau Syiah secara umum Dia tetangga belum bukan ada. ada. Belum masuk Al-Quran. Belum tafsirnya itu. Si Azizia itu yang di mana dulu ya? Oh bukan. Kalau di Indonesia ini Ramadan pengikut Syiah itu kebanyakan. bukannya yang banyak tuh di Kuningan daerah Kuningan, Mereka mengerti. Tasik Sini ada banyak tuh, bisa. Tasik. Ya. Syiah. Di Tasik. Cuma pentolan-pentolannya betul orang Syiah. Pentolan-pentolan tokoh-tokoh. Saya pernah berdebat dengan Sia via email. Kebanyakan. Iya. Dulu waktu dia memang budaya Daerah mana? sekarang. Iya. Kalau tokoh-tokoh itu, Banyak. tapi komunitas itu semuanya afiliasinya lebih kepada hubungan-hubungan emosional aja, bukan Bukan apa? hubungannya Apa Palembang sama Palembang ada. Buat Palembang sih. jadi mereka itu bukan Palembang mas Sumatera Syiah Selatan, dalam Sumatera artian Utara. apa istilahnya ideologis. Jadi Syiahnya Syiah kultural, Tapanuli Selatan. kultural, bukan Tapanuli ideologis. Selatan. Begitu. Tapsel. Ya. Abangan. Ya, Abangan. Iya. Ya, Abangan. Syiah Abangan. Jangan pakai abangan, kita kasih merah baik. Nah, kan nanti dari Totam ya. Ada itu banyak Taman. Nasution, Rahmat. Bering. Hah? Iya, bering. Nggak tahu. Ya, ini belum selesai nih, kita selesaikan dulu. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang bicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah kamu dari mereka. Jadi tidak boleh kita ini ketika kita bertemu dengan orang, apakah orang per orang ataupun dalam kumpulan, komunitas, seminar, kegiatan apapun, kita tahu bahwa kegiatan itu cenderungnya adalah bukan meluruskan pemahaman, tapi justru penyimpangan. Ya kan? Dia kan selalu semuanya itu atas nama Al-Quran. Semua orang bicara atas nama Al-Quran. Tapi kelihatan gitu orang yang memang tujuannya itu untuk mengaburkan isi Al-Quran atau memang memberikan pencerahan. Nah kalau kita tahu itu, kita tidak boleh duduk bersama mereka. Pergi aja Ustaz. Ya, Pergi pergi. aja. Harus pergi. Tapi kalau orang ikut seminar yang seperti itu, Ustaz kayak bidang buku, itu saya pernah ikutin itu dari orang-orang seperti yang dulu siapa sih yang mengarang itu masuk Islam, tapi dia membahas tentang Al-Quran secara Islam. Saya paling siap. itu bukan monolog berarti dong. Iya, bidang buku. Bukan monolog. Monolog secara langsung. Kalau mungkin dia Iya, dia mendustakan. membandingkan kali. Menghina. Saya serang efek itu. bagi seminar memang
Ini lagi seminar di sana ya di. Oh itu ya. Lagi 9 kenapa? Disuruh bubar sama FPI. Sama FPI. Ya. Karena apa? Iya, karena Sudah jauh. Oh yang cewek itu ya? Yang Jadi, oh si ini yang orang WIT. Bukan Luar dari luar. cewek. Siapa? Luar dari dia di Kalau ada yang begitu sih, Mulai pluralis. Oh yang kalau yang Iya, ini itu pluralis, juga ada ya, Ustaz ya, yang dosen itu suka di TV itu. Dia perempuan itu. Dia persamaan gender itu ya salah Iya. satunya itu. Dia memperjuangkan banget. Iya memperoleh itu sampai bukan hanya kemudian melesetkan atau tapi juga mendustakan Mendustakan. langsung Iya. mendustakan, menghina, Iya. meninggalkan. Kan kayak gini aja yang Ustadz ayat yang bahwa laki-laki lebih boleh beristri lebih satu dua tiga itu orang non muslim sebagai senjata hahaha sambil ketawa-ketawa kadang-kadang mereka bawa oh boleh ya kawin ya orang itu ini banget itu maksudnya ini celaan banget untuk mereka. Saya pernah dulu waktu saya masih muda karena sudah tua berarti. Ini sering digunakan orang untuk menjustifikasi tidak berparlemen karena di parlemen itu adalah orang yang pro Al-Quran atau mendustakan Al-Quran. Karena ketika dibicarakan bukan nilai Al-Quran yang ditinggikan, tapi nilai-nilai bahkan nilai yang berseberangan Al-Quran ketika berkorum atau di sidangnya mayoritas dia akan digunakan. Itu dulu saya ingat banget ketika saya masih yang mana ayat masih anak Al-Quran. Iya. Ini sering digunakan gitu. Parlemen itu ini jatuhnya bukan itu apa. Iya karena dulu saya ingat banget dulu saya. ya, mungkin kondisional bisa begitu. Kondisional artinya pada suatu saat ketika parlemen itu memang tidak ada ruangan bagi Islam, bagi umat Islam untuk kemudian bisa memperjuangkan nilai-nilai Islam dan sebagainya. Ya saya kira parlemen itu tidak perlu dimasuki. Bisa seperti ini. Iya, bisa seperti Nah, ini. inilah gitu. Bisa. Kalau secara umum Kondisional. Kalau secara umum saya kira ini tentu tinjauannya harus tinjauan ini apa istilahnya salah satu keadaan ya kasuistik. jadi ini setiap banget apa itu arah kemudian iya karena itu yang terjadi ini karena begini ya itu nggak ada Dalam siapa? dulu saya masih banget. Iya. Coba berhubungan dengan orang yang membawa tam tadi selain bawa mas dia enggak ini yang memegang ini karena jelas aja jangan ngolok-ngolok mendustakan atau apa namanya karena emang parlemen kan tipikal gitu kan bukan atau Allah yang dia tinggikan tapi kan yang mayoritas even mungkin pemimpinnya putri is okay karena ini saya nggak tahu itu Iya buktinya boleh Megawati. tapi menurut Bapak kan kondisional di ruang ini terjadi kemusyrikan di ruang Allah tidak ada yang dibicarakan bukan mengolok-olok juga mungkin itu aja memang mesti beda gitu atau bukan Jadi nggak bisa sekarang kita kalau saya tahu, melihat tahu, Pak. yang cukup membuat situasi itu lebih mencair itu karena perjuangan tentang hak asasi manusia. Kalau dulu kan yang memperjuangkan hak asasi manusia itu kan hanya beberapa negara tertentu saja. Sekarang hampir seluruh negara di dunia ini semuanya sepakat bahwa hak asasi manusia itu adalah suatu kehormatan yang tertinggi yang harus dijunjung oleh semua orang. Nah, ini menarik, kita masuk dari sini, ya kan? Bahkan kalau kita lihat Eropa sekalipun saat ini itu seperti di mana di Belanda ya, ketika ada kelompok yang benar-benar luar biasa perlawanannya terhadap Islam ya, bahkan dia membuat satu Film itu ya. film kemudian juga maksud saya partai khusus dan partai itu memang anti terhadap Islam, ya, anti terhadap Islam. Tapi kendati pun demikian, yang lainnya karena memang semua sepakat bahwa ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, maka dia juga nggak mendapatkan tempat, walaupun dia juga nggak bisa dibatasi, karena kan ibaratnya kebebasan. Orang bebas mau bicara apapun. Ketika dia bicara itu silakan, tapi dia juga tidak bisa dengan
dengan apa upaya dia untuk kemudian melarang umat Islam masuk ke parlemen. Makanya di Belanda kan parlemennya sekarang sudah dimasuki oleh kaum muslimin ya. Ya kan? Kita jadi stempel kalau ini dengan sekarang itu jadi stempel karena kita sekarang baru rumah besar umat Islam itu kan pembunuhan ternyata kan gerakannya tidak ada. Iya. Ya, kita cukupkan materinya sampai dengan ayat 68. Ya. Ada yang rekomendasi. Kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah.